Ayu Ting Ting Ayah Roja nggak terima dikatain Indonesia miskinan. Banyak orang sukses Bang, nggak Malaysia aja. Kadang-kadang suka bohong. Ini cuma negara Malaysia. Memang minta diserang sama netizen Indo di negara Malaysia kalau gua lihat. Aduh, jangan bilang ini karena dari efek sepak bola yang kalau kita tahu. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya ingin membahas. Jadi ada beberapa hari ini komentar di beberapa video saya macam ini. Jadi ya, ada satu kejadian seorang ayah daripada artis yang cukup dikenal di Indonesia ya sedang melakukan umroh ya kalau tak silap ya, kalau salah tolong diperbetulkan ya pemirsa. Jadi sewaktu berada di salah satu restoran ya, sedang diviralkan, sedang direkam mengenai ayah artis tersebut ya ngamuk-ngamuk, marah-marah disebabkan katanya orang Malaysia menghina negara Indonesia dengan mengatakan bahwa negara Indonesia itu negara miskin. Jadi kita langsung saja tonton kronologi video macam mana. Jom. Ayah Ayu Ting Ting Ayah Roja nggak terima dikatain Indonesia miskinan. Banyak orang sukses Bang, nggak Malaysia aja. Indonesia. Saja kepada yang membutuhkan. Yang di Malaysia siapa? Orang Indonesia yang banyak. Ibunya yang tinggi. Saya malah fokusnya ke ibu-ibu di belakang ayah artis tersebut ya. Jadi dalam video itu ya menunjukkan bahwa kemungkinan ya ada orang Malaysia yang katanya menghina Indonesia dengan mengatakan Indonesia miskin. Lepas itu ibu-ibu yang di belakang ayah Roja nih jerit-jerit, saya pun tak pasti apa yang dijeritnya, tapi sepatutnya tak perlu kot, betul tak? Sebab kan kita pergi ke sana tuh ya, itu kan tujuannya untuk ibadah ya. Lagi satu tempat itu kan tempat orang makan. So kita memang patutnya menjaga nama baik negara kita lah ya. Jadi kita akan saksikan ada satu video yang telah dibuat oleh seorang tiktokers yang cukup dikenal juga ya oleh netizen Malaysia dan juga Indonesia. Jom. Ayah Ayu Ting Ting Ayah Roja nggak terima dikatain Indonesia miskinan. Tidak usah marah kalau dikatakan bahwa kita miskin. Kenapa? Karena faktanya memang bangsa Indonesia ini masih sangat banyak orang yang miskin. Data yang disampaikan oleh BPS itu kan masih sekitar 25 juta. Ini suatu jumlah yang sangat besar yang hampir sama dengan penduduk Malaysia. Baru-baru ini saya buat video pasal hutang isi rumah. Ini ramai yang tinggalkan komen yang bertanya, YB, betul ke Malaysia banyak berhutang dengan Indonesia? Jawapannya mudah ya. Jawapannya tak betul. Ya, 97.5% hutang negara adalah pinjaman dalam negara. Hanya 2.5% sahaja hutang negara adalah pinjaman luar. 2.5% ni pun adalah pinjaman dari pelbagai institusi dan pelabur asing seluruh dunia. Dari Amerika Syarikat, Eropah, China, Jepun, Singapura dan banyak lagi. Jadi 2.5% pinjaman asing ini takkan nak Indonesia nak tapau semua. Ya, memang tak logik ya. Saya lihat tuh.
Utang paylater warga Indonesia aja 6,1 triliun. Waduh, itu Indonesia nggak bisa pakai paylater juga apa ya buat bayar utang. Negaranya aja sering utang, apalagi warganya. Tapi kira-kira banyaknya masyarakat yang utang-utang gitu karena biaya hidup yang tinggi atau UMR yang rendah ya? Untung kita di balik tembok. Nah, di video yang pertama tadi dikatakan jumlah penduduk 25 juta di Indonesia itu masih tercatat sebagai rakyat yang miskin, ya. Itu udah hampir serupa dengan ramainya atau jumlah rakyat Malaysia di negara Malaysia. Jadi ya, kalau boleh lah saya cakap kalau nak buat video pun rekam macam tu, kita patut buat yang full lah. Jadi ada lagi nih lah ya, satu tiktokers lah, konten kreator lah saya katakan, menanggapi tentang video yang tengah viral ini. Jom saksikan. Ya Allahu ya Karim, kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Negara Upin Ipin ini cari masalah mulu, Cok. Ngajak ribut, ngajak perang. Semua aja dipermasalahkan. Kenapa kalau Indonesia itu negara miskin? Kenapa? Masalah buat negara kalian. Aduh, gak habis pikir, Cok. Cari masalah mulu. Sepak bolanya kacau, supporternya kacau, netizennya kacau, jemaah hajinya lebih kacau lagi. Gini amat ya, punya negara tetangga yang gak tahu diri, gak tahu diuntung. Kalau gue lihat cuma negara Malaysia yang selalu saja mempermasalahkan tentang Indonesia. Negara-negara tetangga lain tuh biasa-biasa aja, Cok. Ini cuma negara Malaysia. Memang minta diserang sama netizen Indo di negara Malaysia kalau gue lihat. Aduh, jangan bilang ini karena dari efek sepak bola yang kalau kita tahu bahwasanya Indonesia lagi naik-naik daunnya. Ya, negara tetangga lagi terpuruknya. Ya, dibawa-bawa tuh sama jemaah hajinya. Padahal udah jadi jemaah haji, ya harusnya kita bisa menjaga lisan, tindakan, dan juga perbuatan kita terhadap orang lain. Taunya kayak gini, Cok. Miris sekali jemaah haji dari negara Malaysia. Ya, tunggu aja ya kalian ya, negara tetangga, negara Malaysia. Ya, bakal ada si turnamen AFF. Kita semua seluruh supporter Indonesia bakal menunggu kalian di Gelora Bung Karno. Semoga kita ketemu ya negara Malaysia. Sampai jumpa. Tak paham saya. Ini pembahasan mengenai jemaah haji antara Indonesia dan Malaysia. Kenapa sampai ke bola? Lepas tu inilah yang paling tidak baik ya. Tak patut dicontoh sebab dia sudah berasumsi mengatakan bahwa jemaah haji yang daripada Malaysia itu ya kesel disebabkan sepak bola atau bola sepak yang sekarang ini Indonesia katanya lebih lebih maju lagi lah macam tu. Jadi macam ni lah saya cakap kalau nak buat video ini kembali lagi lah, tak kisahlah kalau kita nak rekam pun, rekamlah, uploadlah, bagilah video yang full, penuh. Kita tak tahu apa yang terjadi pada awalnya. Apa punca jika betul-betul orang Malaysia tersebut, jemaah haji dari Malaysia tersebut mengatakan bahwa Indonesia negara miskin. Kita tidak tahu ya, takkan ada asap kalau tak ada api, takkan ya pokok bergoyang, ranting bergoyang kalau tak ada angin yang meniupnya begitu. Jadi alangkah baiknya jika memang ingin membuat satu video itu jangan sekerat seperti itu separuh ya. Kita tak tahu cerita apa yang sepatutnya yang patut macam mana ya saya cakap ya. Kita tak tahu cerita sebenarnya itu macam mana ya. Sekarang ini zaman fitnah tahu. Saya tak cakap ayah artis ini buat cerita tak. Tapi kalau video separuh macam tu je tanpa ada cerita di awalnya, tanpa ada klarifikasi ataupun ya tak ada wajah daripada orang Malaysia tersebut, akan menimbulkan fitnah, asumsi, mengiring opini. Jadi macam inilah kenapa kalau betul-betul orang Malaysia atau jemaah haji daripada Malaysia itu mengutuk ini, kalau betul-betul kenapa tak ditunjukkan wajah atau muka
jemaah haji daripada Malaysia tersebut. Kenapa? Saya yakin jika ya wajahnya terpampang juga di dalam video atau wajahnya terrecord, saya yakin orang Malaysia juga akan hantam itu orang. Yakin saya ya. Sebab apa? Tak ada orang yang setuju dengan ya penghinaan mana-mana negara, macam Indonesia juga. Kalau ada orang Indonesia yang menghina negara lain, pasti ya sebagian netizen atau sebagian rakyat Indonesia juga tak setuju. Macam tu juga orang Malaysia. Jika terbukti, maksudnya bukti itu harus nyata, harus memang ada orang Malaysia itu wajahnya lah, minimal wajahnya lah. Kalau masa dia cakap ini contoh ya, Indonesia miskin macam tuh, kalau itu tidak ada buktinya, minimal wajahnya disorot, di record ya, dipampangkan gitu, biar orang Malaysia juga kenal, biar orang Malaysia atau orang Indonesia atau orang Nusantara percaya macam itu. Tapi kalau macam ini sekerat-sekerat, macam mana ya? Kalau kita tak tahu macam kenapa tiba-tiba orang Malaysia ya, jemaah haji daripada Malaysia itu tiba-tiba mengatakan seperti itu, macam itu. Setahu saya jemaah haji yang pergi ke sana itu kan untuk ibadah Kenapa jadi riuh macam itu? Kenapa jadi ricuh macam itu? Kenapa jadi gado-gado, bising-bising, teriak-teriak? Kan buat malu macam itu kan. Nah, jadi ada satu video dari Pak Presiden ya, Pak Prabowo. Ada satu video yang beliau sedang berdialog lah ya di depan para pejabat. Jadi kita akan dengarkan apa penilaian Pak Presiden sendiri ya, Pak Prabowo, mengenai bangsa Indonesia. Jom. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur. Ku tipu kau. Benar kan? Kemudian budaya kita kadang-kadang senang melihat orang susah melihat orang senang. SMS. Teman jatuh malah ketawa. Saudara-saudara, kembali ke yang serius. Tadi itu hanya intermezzo, bahwa memang hati-hati kalau banyak lompat-lompat. Ya kan? Belum tentu lompat-lompat itu bermanfaat. Sepertinya bukan masalah negara ya, tapi itu individu. Tetapi mungkin terlalu ramai yang mempunyai sifat macam itu. Itu Pak Prabowo loh yang mengatakan, bukan saya, bukan orang lain ya. Itu terbukti di dialog atau sedang pidatonya Pak Prabowo di depan para pejabat, yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini, apa yang saya dengar ya, bangsa Indonesia ini masih suka yang namanya tipu, bohong ya, kadang-kadang suka bohong macam itu. Jadi kenapa bisa dikatakan macam itu? Kita menilai di salah satu ini sajalah, jalur yang selalu menyajikan berita-berita hoax, berita-berita tipu yang tak betul ya, menjadi asupan, jadi konsumsi untuk orang-orang yang memang percaya berita-berita bohong macam itu. Jadi apa yang sekarang ini dibahas mengenai kejadian pada jemaah haji Indonesia dan Malaysia tersebut, ramai yang
spekulasi, betulnya mana buktinya begitu. Jadi netizen Malaysia ya sedang menanyakan mana video penuhnya, mana buktinya, kenapa cuma sekerat saja. Dari netizen Indonesia ya macam itulah ya, memegang teguh atau mempertahankan karena tidak terima negaranya dikatakan miskin. Tapi kembali lagi seperti yang di dalam video tadi yang mengatakan bahwa jumlah rakyat Indonesia 25 juta ya masih tergolong di daftar atau masih merasakan kemiskinan begitu. 25 juta loh. Ya sedikit lagi udah sama itu sama jumlah penduduk satu negara Malaysia. Jadi ya kalau dikatakan seperti itu, dikatakan miskin, ya harus ada bukti. Jangan terlalu percaya sekali. Kita tahu kan, sekarang ini sedikit-sedikit mau famous, mau cari nama, mau booming, mau ini harus cari sensasi gitu. Jadi saya agak bingung ya kan, pergi ke sana itu mau ibadah tapi kok malah riuh macam itu, teriak-teriak kan. Jadi kan kita malu sendiri, malu negara kita. Udah dulu kejadian jemaah dari Indonesia juga ya, tiktokers kalau tak silap ya, joget-joget gitu. Ya tujuannya ke sana kan ibadah sih. Kenapa? Joget-joget, jerit-jerit. Malu kita sebagai rakyat Indonesia. Ya, tak perlulah nak hina-hina ya. Kalaupun betul. Saya pun rasa macam pelik tahu. Sebab apa? Sebab videonya separuh. Mau percaya salah, nggak percaya salah ya kan? Mau percaya nanti jatuhnya fitnah, nggak percaya ya negara dihina. Nah jadi kalau memang betul-betul pure orang Malaysia itu menghina, buktikan, tunjukkan wajahnya, biar orang Malaysia juga ya bersilaturahmi. Saya yakin orang Malaysia juga tidak setuju jika ada orang Malaysia ya atau salah satu rakyat Malaysia mempunyai sifat macam itu, ya kan? Karena kita di mana-mana kan diajarkan adab. Percuma ya, sama aja, tak guna pun kalau kita berilmu tapi tidak beradab, betul tak? Jadi tunjukkan buktinya, tunjukkan wajahnya begitu. Biar sama-sama kita kenal orang tersebut. Ini kalau separuh macam ini yang disorot satu pihak aja, yang kita dengar satu pihak, mana boleh, it's not fair. Kita kena dengar dua-dua pihak, barulah kita tahu apa penyebabnya, apa puncanya, sampai jemaah haji dari Malaysia itu mengatakan atau berkata seperti itu. Itu kalau ya, nah, saya harap ini hanya sekedar gurauan lah ya atau salah paham begitu. Tapi jika ditanggapi dengan serius, sok ya, monggo tunjukkan buktinya ya kan, jangan hanya satu pihak saja, harus ada klarifikasi lah. Tanya jemaah tersebut kenapa cakap macam itu, sorot mukanya biar semua orang kenal ya kan. 30 ini dari negara Malaysia 30 juta penduduk lebih kurang ya, di Indonesia 280 juta lebih kurang, biar kenal gitu, silaturahmi kalau betul ya. Kalau tak, awas, hati-hati ya yang sudah mengatakan yang tidak macam yang tadi tuh ya. Kita cerita pasal jemaah haji, dia kebola, nggak nyambung ya. Jadi itulah ya pemirsa, sedikit pencerahan aja, karena sebenarnya saya malas tau membahas ini. Sebab apa? Sebab videonya separuh gitu loh ya. Sebab itu nak bahas pun macam iya ke tak iya nih macam itu kan. Tapi saya yakin jika wajah jemaah haji yang mengatakan itu, jika ya, kalau betul-betul, saya yakin orang Malaysia juga pasti marah, tak suka ada rakyatnya macam itu perangainya, ya kan. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini ya.
jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf ya. Saya tidak ingin menyokong mana-mana sebab bukti tak cukup. Betul tak? Saya nak berdiri di barisan Malaysia tak boleh juga, barisan di Indonesia pun tak boleh juga sebab bukti tak cukup. So saya tengah-tengah saja. Oke. Saya tengah-tengah, saya tak ada memihak ke Malaysia, saya tak ada memihak ke Indonesia. Saya di tengah. Kalau memang kejadian itu betul-betul jemaah haji dari Malaysia mengatakan Indonesia negara miskin, sok tunjukkan buktinya, ya kan, jangan sekerat macam ini, takut jatuh fitnah. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.